Inilah saya dan iman saya di dalam masjid yang dia buat ini. Kan bucoy dia tak tempe ke no ka bucoy no, tempe ke dia bucoy dia, ya. Nyo hana leuh, nyo singet, nyo hana pah dah kala. Ya. Kenapa? High project kejar waktu. Enggak ada iman di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah. Kita sejenak meniatkan i'tikaf di masjid dan kita sejenak meniatkan nunggu solat Isya, dan juga kita meniatkan menuntut ilmu dan mentadabburi ayat-ayat Allah guna kita sedikit belajar untuk menambah iman kita, belajar tentang masalah iman, bagaimana iman itu bisa dan mampu membuat perubahan dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita yakin selaku seorang mukmin bahwa iman itu adalah yang pertama. Kemarin kita bicara tentang masalah bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang iman. Hari ini kita ingin bagaimana iman itu mengubah kita. Kemarin kita bicara tentang bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang iman. Hari ini kita bicara tentang bagaimana iman itu mengubah diri kita. Kita kalau baca dalam banyak ayat Al-Quran, kita akan dapatkan ayat-ayat in kuntum mu'minin itu banyak. In kuntum mu'minin. Kalau seandainya kamu orang mukmin. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda, ada ayat, ada alamat bagimu kalau seandainya kalian orang mukmin, kata Allah. Kalau seandainya kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, merasa hina, dan jangan pula kalian merasa sedih, dan wa antumul a'launa, dan kalian itu tinggi. Martabat kalian itu tinggi, agung. In kuntum mu'minin, kalau seandainya kalian orang mukmin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah juga. Dan bertawakallah kepada Allah kalau seandainya kalian orang mukmin. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian orang mukmin. Ya. Begitu juga seterusnya, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau seandainya kalian orang mukmin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan kepada kita kalau seandainya kalian orang mukmin. Sekilas kita lihat bahwa banyak pelajaran di dalam Al-Quran itu enggak akan berguna bagi kita kalau kita bukan orang mukmin. Banyak hadis, banyak tanda-tanda dalam kehidupan, kalau kita enggak beriman itu enggak berguna bagi kita. Tapi kapan juga dia nampak akan berguna? Ketika kita beriman dulu. Ya, kita beriman dengan ilmu kita beriman dengan sebenarnya kepada Allah. Dengan itu ternyata terbuka pikiran kita, terbuka banyak hal bersama dengan kita. Oh, ya, dengan iman itu ternyata banyak hal yang berubah, banyak hal yang nampak pada kita. Maaf cakap, contoh misalkan begini.
Kita ya, ini efek psikologis juga boleh kita lihatnya. Kalau kita nggak pernah misalkan membeli HP iPhone misalkan, sekali kita beli dengan merek tertentu, dengan jenis tertentu. Ketika kita beli itu, baru kita perhatikan banyak juga ya orang pakai yang mirip dengan saya punya ya. Lihat nyoblo. Setelah kita beli, kita lihat banyak juga orang. Kita beli mobil juga. Kita beli mobil merek tertentu. Lalu kemudian nampak di jalan banyak juga yang naik mobil merek ini ya. Pajanyan, lihat nyoblo. Setelah kita beli itu, ya, kita buat rumah seperti kita desain yang kita mau. Menurut kita ini nggak ada desain rumah seperti ini. Setelah kita buat, lalu kita pergi jalan-jalan, banyak juga yang mirip dengan rumah saya ya. Saya pikir cuma saya sendiri yang mendesain seperti itu. Ternyata banyak juga orang lain yang mendesain seperti rumah saya. Setelah itu menjadi milik kita, akan nampak yang lain, oh ada juga orang lain ya. Ketika kita mengalami suatu musibah, mungkin juga musibah dalam hidup, terbuka pada hati kita, oh banyak juga ya orang yang seperti saya ya. Kita menderita sebuah penyakit misalkan, yang selama ini kita sendiri jarang dengar. Setelah kita dikasih kabar tentang itu, setelah itu baru kita tahu, oh ternyata orang dekat saya ada juga yang kena itu. Oh ternyata si fulan yang selama ini saya kenal juga menderita itu. Oh ternyata ini, ternyata itu. Oh, kok banyak juga orang yang nampak ya. Yang sebelumnya itu nggak nampak di mata kita. Sebelumnya itu seperti tidak ada di mata kita. Tapi begitu itu ada bersama kita, kita nampak melihat ada juga sama orang lain. Kami ingin katakan begitu pula lah mungkin dengan iman. Ya. Pada saat kita sudah membuat keputusan dalam hidup untuk beriman dengan benar kepada Allah, beriman dalam makna kita menjalin hubungan baik secara akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan Allah itu adalah betul-betul menjadi penerang dalam hidup kita. Kita betul-betul dalam hidup berpegang teguh kepada firman Allah, kepada suruhan dalam agama kita. Dan kita berpegang teguh untuk menjauhi hal-hal yang dilarang sama Allah. Betul-betul Allah itu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Kita putuskan itu, kita akan dapat banyak hal yang berbeda dalam hidup. Akan nampak ayat-ayat Allah yang berbeda di dalam hidup. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, kata Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagimu kalau engkau orang mukmin. Mukmin dulu, kamu akan lihat tandanya. Ya, beriman dulu dengan benar, engkau akan lihat tanda-tandanya setelah itu. Kami dengan contoh yang kami sampaikan tadi, kami ingin sampaikan begitulah paling kurang kejadiannya. Tapi kalau kita masih ragu-ragu dalam kehidupan kita dengan iman sepenuhnya kepada Allah, ya tanda itu nggak akan nampak sama kita. Hanaduh, tidak nampak sama kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini poin yang pertama yang ingin kami sampaikan. Maka berimanlah dengan sebenarnya, maka setelah itu kita akan melihat hal-hal yang berbeda di dalam hidup. Akan nampak di mata kita. Akan kita alami hal-hal yang berbeda itu. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, orang beriman itu orang yang sangat mulia dan agung. Orang yang betul-betul memutuskan dalam hidupnya untuk beriman dengan sebenarnya kepada Allah, enggak main-main lagi, itu agung loh. Orang itu agung, mulia sekali. Kalian itu, kata Allah, enggak kita sendiri ya. Orang-orang mukmin yang mau memutuskan hidupnya benar-benar beriman kepada Allah, enggak tanggung-tanggung, itu bukanlah orang hina. Tidak akan hina. Wa antumul a'launa, bahkan kalian itu adalah tinggi, kata Allah. Agung. Makhluk yang agung. Justru sebaliknya, orang yang tidak beriman,
Atau masih bermain-main antara iya enggak beriman ya, antara betul-betul menjadikan iman sebagai jalan hidupnya sepenuhnya ya. Inilah yang selalu akan nampak rendah dan hina. Kita akan nampak rendah dan hina. Kenapa? Iman itu menjadikan seseorang mengharap hanya kepada satu saja, enggak ada yang lain. Ya. Dia akan mencari kemuliaan itu hanya kepada izzah, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Izzah itu lillahi jami'a kata Allah. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada pada Allah semata. Allah udah firmankan seperti itu. Udah putuskan dalam hidup kita seperti itu. Bahwa sesungguhnya izzah itu lillahi jami'a. Kemuliaan hidup itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang memutuskan hidup dengan Allah, hidup bersama Allah, hidup dekat dengan Allah, hanya itulah yang akan mendapatkan kemuliaan sebenarnya. Hari ini misalkan kita buat analogi lain, orang yang dekat dengan penguasa, siapa yang berkuasa hari ini? Fulan. Siapa gubernur, siapa presiden. Dia yang masuk dalam lingkaran penguasa, hari ini mendapatkan mungkin secara keuangan lebih bagus, pekerjaan bagus, disegani banyak orang, kemudian urusannya lancar, enggak. Semuanya oke. Dalam urusan duniawi dia. Kenapa? Dia dekat dengan penguasa. Bagi dia, izzah dunianya itu ada di situ. Di mana? Kedekatan dengan penguasa. Saya bisa telepon sekarang langsung orang kaki tangan beliau. Langsung selesai. Langsung enggak ada masalah gitu. Apa yang saya mau bisa saya selesaikan. Bisa saya wujudkan. Kenapa? Penguasa, saya dekat dengan penguasa. Seseorang pada saat itu merasakan izzahnya. Izzah tapi secara keduniaan. Kemuliaan secara dunia. Tapi pada saat rezim berganti, penguasa berubah, orang itu enggak lagi, boleh jadi dia orang yang terinjak-injak setelah itu. Ya, gila-gila lego. Bahkan dijadikan umpan oleh orang lain. Ya, dia udah merasakan izzah dunia pada masanya, pada saatnya. Setelah itu menjadi korban mungkin. Ya. Ya. Karena itu izzah duniawi. Kita mencari kemuliaan hidup kita di situ. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Mungkin begitulah analoginya, sedikit kita sampaikan. Orang yang beriman dengan sebenarnya, menjadikan iman jalan hidupnya dengan benar, mendekatkan dirinya kepada Allah, enggak berani dia melanggar apa yang telah difirmankan oleh Allah yang dia tahu halal dan haram itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dan kemuliaan itu dari Allah akan turun kepadanya, akan dia dapatkan itu. Jadi dengan demikian dia akan mulia juga dengan semua manusia, dengan siapapun. Dia tidak akan mudah untuk tunduk merendah dengan siapapun. Tidak mudah untuk mendapatkan kehinaan dengan siapapun. Manusia tidak akan pernah mampu menghina dia. Karena apa? Dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para sahabat mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Kekalahan dalam perang Uhud ini kan kekalahan secara duniawi ya. Kalau memang dikatakan itu kalah. Allah firmankan dalam surat Ali Imran itu ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa hina dan jangan pula bersedih. Wa antumul alauna. Kalian itu tinggi di atas mereka semua. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Iyamsaskum karhum faqad masal qaumu karhum misluh. Kalau kalian terluka hari ini, ada yang jadi korban hari ini, orang sebelum kalian juga begitu. Janganlah, jadi urusan duniawi kita mungkin ya, ada bankrupt di sana, ada kerugian di sana, ada luka di sana, tapi tidak menjadikan seseorang itu menjadi terhina dalam hidup atau dia berhak untuk bersedih. Orang mukmin enggak. Kenapa? Harga dirinya itu diberikan oleh Allah. Enggak dia memberikan harga dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Allah yang memberikan harga diri untuknya. Orang yang mencari harga diri, orang yang enggak punya harga diri dan mencari harga diri pada makhluk, pada saat itu enggak dia dapatkan,
maka dia akan rapuh sekali, mudah patah. Ya. Kenapa? Dia cari harga diri pada makhluk, pada benda, pada yang lain. Itu aku punya aku pakai baju lagi baru. Kalau saya naik kendaraan seperti ini, saya baru merasa saya gitu. Ketika itu hilang, ketika itu tidak ada, di situ kita akan rapuh dan hina. Kenapa? Harga diri kita cari pada selain daripada Allah. Innamal izzatu lillahi jami'a, kata Allah. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatlah kepada Allah, maka kemuliaan hidup akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan harga diri kita itu tinggi. Kalau mau nawar bahasanya, ya, itu nggak sanggup ditawar orang yang mukmin dengan sebenarnya, memiliki prinsip iman kuat, itu nggak sanggup ditawar. Hanapa ta cici bahasa orang Aceh, ya. Hanapa ta cici, kenapa? Nilai tawarnya kuat. Ya. Nggak sanggup kita hargakan dengan berapapun harganya. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah, poinnya adalah dengan iman itu sebenarnya apa saja yang kita miliki dalam hidup atau bersama dengan kita, itu kemudian akan menjadi berfungsi, bermanfaat, berguna, dan itu membahagiakan. Ya. Dengan iman, ya, dengan kita beriman sepenuhnya dalam hidup, ya, orang-orang di sekeliling kita kah, keluarga kita kah, pekerjaan kita kah, ya, kemudian apa saja yang ada bersama kita dalam hidup, maka itu akan berharga jadinya. Berharga sekali, punya makna semuanya. Dengan kita memutuskan betul-betul beriman kepada Allah, menempuh jalan menuju Allah. Mungkin analoginya juga begini, kalau ingin kami dekatkan maknanya, ya. Analogi ini kami buat untuk mendekatkan pemahaman kita. Kita di rumah misalkan kita punya AC, kita punya kulkas, kita juga mungkin punya bicycle hari ini yang bisa kita cas, ya. Begitu juga kita punya televisi, kita punya HP di rumah kita punya setrika, ya. Barang-barang elektronik. Kita punya lampu banyak di rumah. Kita merasakan benda-benda itu semua ketika dia berfungsi dengan baik sangat berguna bagi kita. Dan bersyukur sekali, hampir-hampir kita tidak merasakan pentingnya benda itu saking seringnya kita mendapatkan manfaat dari itu. Kulkas kita yang mau kita simpan tetap awet di situ, kemudian setrika kita yang setiap kita mau pakai dia langsung menyala, televisi juga ketika ditekan remote on langsung hidup, HP kita pada saat kita cas selalu siap standby, ya. Hampir-hampir kita tidak merasakan adanya listrik di sana, pentingnya listrik. Alat-alat elektronik yang kita miliki di rumah itu semua itu berguna, memberikan manfaat baik kepada kita, menyenangkan kita, menjadikan mudah hidup kita. Itu semua karena ada arus listrik yang terus menyuplai ke dalam yang terus, ya, tersambung dengan alat itu, sehingga alat itu berguna, bermanfaat. Coba bayangkan pada saat mati listrik, putus listrik, kulkas yang kemarin selalu kita buka itu menjadi bau busuk sekarang. Bek jajak pada bukan bek buka-buka kulkas. Kenapa? Bau busuk. Kenapa? Udah beberapa jam mati lampu, jadinya busuk. Kemudian AC kita yang sudah enggak connect lagi, enggak hidup lagi karena udah ada masalah dengan saklarnya kah atau dengan koneksi listriknya, menjadi seperti barang rongsokan saja gitu. Berdebu begitu. Kenapa? Enggak bisa dipakai. Karena enggak on lagi. Justru menjadi sarang debu atau menjadi sarang tikus. Begitu juga alat-alat elektronik kita yang lain. Bahkan menjadi sampah, enggak berguna itu semua, walaupun mahal kita beli. Kenapa? Enggak ada listriknya. Enggak ada arus listrik.
maka iman dalam hidup lebih kurang seperti itu. Pada saat iman, ya, pada saat kita koneksi dengan iman, masuk dengan arus iman dalam hidup kita, ya, maka anak kita itu jadi membahagiakan kita. Istri kita membahagiakan kita. Suami kita menjadi membahagiakan kita. Teman-teman kita menjadi orang yang memudahkan hidup kita, bukan sebaliknya. Pekerjaan kita menjadi tempat di mana kita berdedikasi dalam hidup dengan penuh semangat. Kerja kita jadi tambah semangat, bahkan kita bersemangat untuk bekerja. Kita dedikasi tinggi kepada di dalam pekerjaan kita. Kenapa? Arus iman. Berubah itu semua. Ya, berubah itu semua. Profesi kita itu menjadi sesuatu yang bermakna lain. Kenapa? Arus iman tadi. Persis seperti apa namanya? Seperti AC itu. Yang ketika arus listrik masuk menjadi apa? Dingin. Gara-gara arus listrik. Yang tadi sebenarnya adalah tempat debu di situ, mungkin adalah sarang tikus. Tapi ketika listrik masuk, tanpa terlihat itu, tanpa terlihat ada arus listrik, dia berubah berfungsi, mendinginkan, membahagiakan. Begitulah anak kita, begitulah suami kita, begitu pula dengan istri kita. Pada saat arus iman sudah masuk ke dalam diri mereka, kita putuskan untuk nih semua kita pakai listrik, iman kita, itu semua membahagiakan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu iman berfungsi dalam hidup. Begitu iman berguna dalam hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kita sampaikan, jangan ragu-ragu di dalam hidup untuk memutuskan, yuk perbaiki iman kita. Yuk tambah terus iman kita. Yuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau selama ini kita belum merasakan itu, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mukmin ya, tapi kita masih belum merasakan iman itu. Yuk. Mari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Putuskan hidup kita ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter dengan imannya dia akan profesi dokter itu punya makna lain dalam hidupnya. Seorang dokter, seorang guru juga begitu. Dengan imannya, profesi guru dia akan menjadi sesuatu punya makna lain. Bagi dunia pendidikan bahkan. Maka hubungan dia dengan anak muridnya misalkan, itu adalah bukan hubungan untuk hanya sekedar gaji, tetapi hubungannya adalah hubungan emosional yang baik. Seorang pendidik yang ingin menjadikan muridnya itu cerdas, pintar, soleh, baik. Jadi tidak hanya sekedar masuk di dalam kelas, murid dalam kelas. Sehingga nanti anak muridnya juga mengatakan kepadanya apa? Itu mantan guru saya. Bahkan karena katanya guru dalam tikulaman dan iluwanyan hana hubungan emosional kita sama murid kita. Tapi kita yang mampu merajut hubungan emosional baik dengan murid kita, karena kita menganggap fungsi sebagai seorang guru adalah untuk mencerdaskan dan kita bertanggung jawab secara mental, moral dan iman kita kepada Allah. Kita ingin anak murid kita itu, anak yang kita didik itu adalah menjadi orang yang berguna, bermanfaat, paham betul, hubungan emosional kita juga baik. Dan murid kita akan menganggap kita adalah apa? Itu adalah guru saya, bukan mantan guru, tapi ada orangnya merempok guredonya. Kenapa? Hubungan emosional baik terwujud. Pendidikan kita ingin seperti itu, ya. Jangan hanya sekedar menjadi seorang guru, hanya masuk jam sekian, keluar jam sekian sesuai dengan tugas yang telah ada, selesai urusan. Kita lebih daripada itu. Kita ingin betul-betul menjadi seorang pendidik, sebagaimana kata Nabi SAW, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menjadi mu'allim, seorang pendidik, kata Nabi. Nabi itu seorang pendidik yang mendidik dengan penuh kasih sayang. Ada hati di sana. Dan itu berat loh.
kita mendidik anak murid kita, maaf cakap seorang profesor, seorang doktor yang membimbing mahasiswa skripsi, mahasiswa tesis mahasiswa. Gimana berat itu? Apalagi kalau harus menjalin hubungan kasih sayang dan juga hubungan secara emosional yang baik dengan anak murid kita. Banyak yang harus kita tanggung loh. Tapi itu akan merubah hidupnya dengan baik. Kenapa? Dia mendapatkan kita selaku seorang gurunya yang baik dalam hidup. Betul-betul seorang pendidik. Dokter juga demikian. Ketika dia seorang dokter dan dia seorang mukmin, iman antara kedokteran, antara profesi kedokteran dan iman mulai nyatu, maka profesi kedokteran bukan cuma dia hanya menghitung berapa banyak pasien kali ini. Banyak pasien, banyak uang. Jadi senang dapat pasien banyak. Bahkan kalau bisa jangan kasih pasien untuk dia. Kenapa? Dia masih orang baru tuh, ya, orang baru. Ada misalkan dokter-dokter baru masuk rumah sakit, dokter barunya, ya dokter-dokter yang sudah senior merasa itu jangan kasih pasien untuk dia, untuk saya pasien. Melulu pasien, pakon, melulu belanja. Ya. Wallahu a'lam, tak ada kebiasaan seperti itu di rumah sakit, atau justru ketika ada dokter baru yang baru lulus masuk, justru yang lain merasa senang. Kenapa? Sudah banyak yang bantu kita kali ini, ya, kita bantu dia supaya mudah bekerja sama sehingga nanti mudah bantu. Atau meklek-klek matanya dokter baru beliau, ya. Karena bukan iman yang berbicara, ya. Ada je baik tajuk pasien mentaboh be, ya, tajuk tanya madu, seakan-akan begitu. Karena enggak ada hubungan profesi kedokteran dengan iman. Jadi akhirnya bekerja di rumah sakit sesama dokter menyulitkan. Kenapa? Enggak ada hubungan batin antara satu sama lain. Hubungan emosional yang baik tidak terwujud. Kenapa? Bukan iman yang berbicara di sini, tapi apa juga? Profesi yang kering. Profesi ya udah. Profesi dengan masalah nanti adalah ada imbalan uang yang banyak. Kering sekali. Tidak ada ruhani kejiwaan yang memuaskan. Tapi coba kedokteran, maaf ini bukan menuduh, hanya saya membuat sebuah persepsi saja. Ya, kalaulah ada kejadian seperti itu hanya kebetulan menurut saya. Bukan saya menuduh, bukan. Ketika iman. Seorang insinyur, dia desain bangunan misalkan. Ya. Kita masuk, ya. Seorang insinyur, keahlian dia di bidang desain bangunan dan yang lain, teknik, ya. Ketika menyatu dengan iman, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kami pergi ke Cibubur, itu dibuat masjid satu namanya Masjid An-Ni'mah. Namanya Masjid An-Ni'mah. Itu didesain oleh satu orang. Setelah pokoknya dia desain itu adalah mengandalkan semua keahlian, keilmuan, keindahan yang dia tahu dalam ilmu desain. Harus menjadi adalah wujud daripada iman dia di situ. Selama ini dia desain macam-macam, banyak yang dia desain, ya. Tapi kali ini adalah harus menjadi itu hati dia dalam desain ini. Dan takdir Allah dia meninggal belum sempat melihat akhir wujud daripada masjid yang dia desain. Hanya orang lain yang melihat hari ini setelah siap selesai. Itu luar biasa indah. Oh yang takalan laga. Ya, kemana mata memandang itu indah. Ya. Dari tingkat WC-nya juga, ya, dari WC-nya saja sampai itu semua yang dipakai oleh dia, desainnya itu bisa jadi contoh bagi yang lain. Kenapa? Perpaduan antara iman dia. Nyokan project kan, tapi adalah hati bermain di situ. Inilah saya dan iman saya di dalam masjid yang dia buat ini. Kan bucoy dia tempe keno ka bucoy no, tempe ke dia bucoy dia, ya. Nyo hana leuh, nyo singet, nyo hana pah dagala, ya. Kenapa? High project kejar waktu. Enggak ada iman di situ. Maka ketika iman itu menyatu dengan profesi kita, itu memberi sebuah makna yang berbeda. Persis seperti
arus listrik tadi yang menjadikan itu berfungsi dengan baik, berguna sekali. Iman itu mengubah akhirnya banyak hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Seorang kita pergi misalkan ganti oli mobil, ganti oli kereta kita mungkin, atau Honda kalau bahasa orang Aceh ya. Kita dapatkan kawan-kawan saudara kita yang bekerja di bengkel itu ya, kotor, tempatnya kadang kotor ya, ya. Kemudian juga bajunya juga kadang kotor. Kemudian dia memperbaiki mobil kita, misalkan dia harus tidur di bawah mobil kita, bayangkan itu hidup. Tidur di bawah mobil kita. Alasnya apa? Bukan kasur, hanya apa? Menyobatnya ini alas di karton mentang tarik karton juinan. Ya. Menyobat gop lebih bersahaja lah. Batanya karton mana kaji cimenan. Ya. Enggak ada pakai alat pelindung, enggak ada. Pokoknya ngam lana jo, keingat hotel. Menyerut apa ya gagal mata jo. Sampai begitu pekerjaannya, ya. Kita nampak lihat pekerjaannya itu kotor. Ya. Tapi kalau yang dia hasilkan itu adalah sesuai dengan keringat dia, enggak dia menipu di situ. Ya. Dia berbuat sebagaimana aturannya, sebagaimana yang dia mampu, dia bisa sebaiknya, yang dia buat pulang itu halal. Walau nampak pekerjaannya kotor, tapi pekerjaannya itu putih bersih. Bandingkan dengan saya seorang kontraktor. Ya. Necis sekali naik mobil yang bagus, aja bajai pokoknya buduh saya kontraktor. Ya. Tapi maaf cakap, yang saya bawa pulang itu bukan hasil keringat saya sebenarnya. Yang kita cari, ini maaf ya, hanya membuat sebuah permisalan saja, perbandingan saja. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini. Hasil yang kita dapatkan itu adalah tidak murni betul-betul halal. Walaupun rumah kita bagus, tempat kerja kita bagus, mobil yang kita naiki juga nampak indah bagus, tetapi kotor. Penghasilan kita itu memuakkan penghasilan kita itu. Kalau orang tahu itu mual kita dengan pekerjaannya. Kenapa? Nipu sana, nipu sini. Sikit sana, sikit sini. Nauzubillah. Apa yang menjadikan ini bersih? Ini indah walaupun nampak kotor, tapi itu indah di hati karena iman tadi. Saudara kita kerja di bengkel, oli mena hitam nyoje hidup, tetapi yang gejurutnya nyoje lepu tegupo ubena yang kenyapu. Itu bersih, menyenangkan hati. Walaupun begitu, setiap hari dia mampu bekerja seperti itu. Kau mampu? Adanya iru uhlun. Ya. Ubenanya yang lumpuh. Bersih, walaupun nampaknya sebenarnya. Kenapa itu bersih? Kenapa? Iman yang membedakan. Ini nampak necis, bagus, bersih, tetapi kotor di dalamnya. Kenapa? Enggak ada iman di sana. Menyusahkan hati, tidak menenteramkan itu. Hasilnya yang tidak sesuai dengan iman pekerjaan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ya. Kemudian terakhir adalah iman itu, kalau kita beriman, maka sesungguhnya kita akan siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Siapa saja yang beriman, maka dia akan sanggup untuk mengajak kepada kebaikan selanjutnya. Ya. Siapa yang akan memutuskan untuk mukmin dengan sebaiknya, maka dia akan siap untuk apa? Dia akan siap untuk mengajak orang lain kepada kebaikan adanya. Makanya saudaraku yang dimuliakan Allah, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar yang Nabi disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nah kan? Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Pertama adalah mengajak kepada kebaikan ilaih. Itu yang disorot yang pertama. Umat ini baik pada saat orang banyak mengajak kepada kebaikan dan mau mengikuti kebaikan itu. Yang tak pikir yang mengajak pada kebaikan ada enggak? Jangan fokus dulu kepada umma palawatan, oh banyak ini banyak itu yang enggak beres. Jangan fokus itu dulu. Yang enggak beres memang banyak. Tapi sekarang yang mengajak kepada kebaikan paduk drona. Berapa ada orang? Siapa saja yang siap?
untuk mengajak pada kebaikan ini? Karena kebaikan yang pertama. Kalau kita fokus selalu pada masalah manyo ji kabe hancur kanyo kaji belum. Enggak, fokus kita adalah pada kebaikan itu. Berapa mampu kita mengajak pada kebaikan? Berapa mampu kita mau ikut pada kebaikan itu? Nah, ini fokus pertama. Lalu setelah itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah mencegah kepada kemungkaran. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kebaikan itu sudah merajalela, kejahatan itu akan hilang sendiri dia. Kenapa banyak nampak yang jahat, yang buruk, yang maksiat, maaf ya, itu karena apa? Kebaikan tidak nampak, tidak muncul. Maka effort kawan-kawan muda, adik-adikku sekalian, ya, effort kita itu arahkan kepada yang baik dalam hidup. Jangan kalian terlena kepada hal-hal yang negatif banyak dalam hidup. Jangan terlena itu. Lihat di masalah politik dan hancurkan. Bidang ekonomi dan hancurkan. Bidang pendidikan hancurkan. Kalian jangan larut di situ. Apa kebaikan yang mampu kalian lakukan itu? Yang menjadi pertanyaan. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa perbaikan yang mampu engkau sumbangkan apa? Kalau kita ingin menghitung hanapai, habis umur tu baca hitung yang hanapai. Ya. Habis umur kita untuk menghitung yang tidak baik dalam hidup nih. Tapi apa satu kebaikan yang mampu engkau sumbangkan dalam hidup? Udah itu. Hiduplah dengan satu kebaikan itu. Oke, enggak masalah. Ya. Walau dengan satu kebaikan yang kalian miliki itu. Nah. Kami ingin dalam hal ini membaca sebuah hadis Nabi SAW. Yang hadis ini baik untuk kita renungkan bersama. Kata Nabi SAW, "Kaifa bikum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar?" Qalu, "Aw ka'inun dzalika ya Rasulullah?" Nabi bersabda kepada para sahabat, bagaimana nanti kalau kalian itu enggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi. Para sahabat heran, ya Rasulullah, memangnya ada kami ini enggak mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar? Para sahabat heran, kan? Gimana cara? Kamu hanya mengajak ma'ruf kepada nahi mungkar? Kata Nabi SAW, wa asyaddu minhu sayakun. Bahkan lebih daripada itu akan kejadian. Kata Nabi, bagaimana nanti kalau kalian enggak mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar? Para sahabat heran, ya Rasulullah, emangnya ada kami ini dari umatmu enggak mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar? Kata Nabi, lebih dari itu bahkan akan terjadi, kata Nabi. Qalu, ya, kaifa bikum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf? Kata Nabi apa? Yang lebih dahsyat daripada itu apa? Adalah ada orang daripada kalian yang mengajak kepada yang mungkar dan mencegah daripada yang ma'ruf. Itu lebih daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Mengajak kepada yang mungkar, melarang kepada yang ma'ruf. Para sahabat heran, ya Rasulullah, emangnya ada di antara umatmu nanti yang akan mengajak seperti itu? Kata Nabi, wa asyaddu dzalika sayakun. Lebih daripada itu akan kejadian, kata Nabi. Apa itu? Kaifa bikum idza asbahal ma'ruf mungkaran wa mungkaran ma'rufan. Bagaimana nanti akan terjadi yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Lihat tuh, Nabi sabdakan. Kalau kita enggak mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar sedari dini, maka akan ada orang yang mengajak kepada mungkar, mencegah daripada yang ma'ruf. Ketika itu terjadi, akan terjadi level ketiga lagi. Apa? Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Na'udzubillah. Mudah-mudahan menjadi perundungan bagi kita. Allah tambah iman kita, Allah jaga iman kita. Dan teruslah kita memperbaiki diri kita memberikan solusi untuk kehidupan yang baik bagi masyarakat kita, bagi umat Nabi SAW. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.